Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi ya. Wah, kartunya berantakan teman-teman ya. Oke, kita baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar aku baca teman-teman. Tetapi mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf jika aku tidak bisa membalas komentar dari teman-teman satu persatu. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Karmik. Kali ini ketarik lagi energi si karmik teman-teman. Keadaan dia seperti apa sih saat ini? Oke. Untuk kartu yang pertama, wah, di gambar kartu yang pertama ini ada seseorang yang tersungkur ya, dan punggungnya tertusuk beberapa pedang. Ini bisa diartikan bahwa entah ini sudah terjadi, akan terjadi, atau sedang terjadi. Si karmik keadaannya delosor teman-teman, karena dihujam beberapa peristiwa yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Bagaikan tertusuk 10 pedang, sama seperti kartu yang keluar pertama tadi. Dia tersungkur dan jelungup. Oke, untuk kartu yang kedua. Untuk kartu yang kedua muncul kartu 2 tongkat ya. Kartu 2 tongkat ini adalah kartu keyakinan. Dan ini bisa diartikan bahwa dalam pikiran karmik muncul sebuah keyakinan bahwa usaha dia selama ini sudah tidak ada gunanya lagi. Apapun sudah dia keluarkan, tenaga, pikiran, materi, bahkan harga diri pun sudah dia korbankan. Ibarat barang yang sudah tidak laku itu diobral, ditawarkan kemanapun tetap saja tidak laku. Itulah karmik. Hanya buang-buang tenaga saja dan itu percuma. Muncul kartu 10 koin. 10 koin ini menggambarkan tentang banyaknya materi teman-teman, keuangan. Ini bisa diartikan bahwa jelungup dan delosornya karmik ini disebabkan oleh keuangan. Uangnya habis buat hal-hal yang tidak wajar. Kemungkinan banyak menanggung hutang. Dia mungkin baru terasa bahwa apa yang dia inginkan sampai saat ini tidak dia dapatkan. Wah, muncul kartu The Tower. Kita semua tahu teman-teman ya, kartu The Tower adalah kartu kehancuran, meledak berkeping-keping, hancur. Kehancuran karmik ini bukan mengarah dalam materi saja, tetapi mengarah dalam hubungan juga. Dan saat ini si karmik ini mempunyai musuh, dan musuh karmik ini adalah orang terdekat karmik sendiri. Dalam gambar kartu The Tower itu memang tower terlihat kokoh ya, tetapi dalamnya rapuh. Sama seperti karmik yang selalu menutupi keterpurukan dalam hidupnya. Iya, dia saat ini mempunyai musuh, dan musuh dia seperti musuh dalam selimut. Kartu yang keluar ini adalah kartu kesatria cangkir, dan cangkir itu melambangkan sebuah perasaan. Memang benar, musuh karmik adalah musuh dalam selimut. Musuh karmik ini pura-pura sayang sama karmik, pura-pura memberi perhatian sama karmik, pura-pura mempunyai perasaan sama karmik. Tetapi itu senjata dia untuk menghancurkan dan meninggalkan karmik secara pelan-pelan. Lanjut dengan kartu 4 tongkat. Di gambar kartu 4 tongkat, tongkat di situ tertancap secara sempurna, yang bisa diartikan musuh dalam selimut karmik ini menyayangi karmik hanya karena materi saja. Tongkat yang tertancap secara sempurna itu mengartikan bahwa memang musuh dalam selimut karmik saat ini masih bertahan sama karmik ya. Akan tetapi si karmik ini sudah yakin bahwa suatu saat nanti seseorang yang masih bertahan sama dia akan meninggalkan dia. Oke, kita lanjut. Iya, memang benar teman-teman, besarnya pengorbanan karmik tidak ada apa-apanya di mata seseorang yang masih bertahan tersebut. Dan karmik pun sekarang sudah tahu bahwa cinta seseorang yang masih bertahan sama dia itu hanya cinta sesaat saja.
tidak pernah mempunyai ketulusan sama karmik, apalagi tujuan hidup. Hancur hati karmik, iya, arep golek dukun lagi, uangnya habis, utangnya banyak. Piye toki, kok geding aku. Oke, kita lanjut. Kartu yang keluar ini adalah kartu roda yang berputar. Iya, memang benar, pada awalnya karmik ini pernah merasa menang, bangga terhadap dirinya, tertawa terbahak-bahak. Tetapi itu hanya beberapa saat saja. Roda memutarkan dia dengan cepat berada di bawah sehingga ambles, anjlok, jelungup seperti sekarang ini. Oke, lanjut. Di gambar kartu yang keluar ini ada seseorang yang meninggalkan cangkir-cangkirnya. Iya, memang karmik sekarang sudah yakin bahwa suatu saat nanti dia akan ditinggalkan oleh seseorang. Dan seseorang itu sekarang yang menjadi musuh dalam selimut karmik saat ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Siapa sih yang menjadi musuh dalam selimut karmik saat ini dan yang nantinya akan meninggalkan karmik? Oke, untuk kartu berikutnya. Wah, kartu The Lover muncul teman-teman. Piye toki? Kemunculan kartu The Lover ini mengartikan bahwa musuh dalam selimut karmik adalah orang yang karmik cintai sendiri. Dan orang yang akan meninggalkan karmik nantinya adalah idaman hati karmik sendiri. Wah, parah nih, parah nih. Makanya dari awal pembukaan kartu tadi sudah terlihat ya. Sudah terlihat di gambar kartu yang pertama tadi, si karmik tertusuk 10 pedang. Oke, kartu berikutnya yang muncul adalah kartu 6 cangkir. Kartu 6 cangkir yang keluar ini menggambarkan tentang masa lalu, kembali ke masa lalu, yang bisa diartikan bahwa seseorang yang akan meninggalkan karmik nantinya memang mundur dari karmik teman-teman dan kembali kepada masa lalu dia. Dan karmik sudah meyakininya, digandolin seperti apapun nantinya bisa lepas. Sedangkan karmik sendiri sudah melarat ya, banyak hutangnya, apa yang mau diandalkan? Oke, lanjut. Muncul kartu The Star. Ya, kartu The Star juga melambangkan pembelajaran hidup. Dan karmik nantinya akan mendapatkan pelajaran hidup dari apa yang telah dia perbuat selama ini. Memang karmik yang ada dalam readingan kali ini sulit untuk berubah ya, sulit untuk menyadari dirinya sendiri. Dan dia juga sangat sulit menerima kenyataan yang terjadi dalam hidupnya. Iya, karmik dalam readingan kali ini pinginnya menang, pinginnya sukses, tetapi dengan cara kecurangan. Dan dia juga tidak mau bekerja keras ya, inginnya instan. Kondisi karmik saat ini, keadaan karmik saat ini mulai merasakan kesakitan-kesakitan dalam hatinya. Karena dia sudah tahu, seperti apa yang aku bilang tadi, yang menjadi musuhnya saat ini adalah orang yang dia cintai sendiri. Dalam kartu yang keluar ini ada sebuah karangan bunga yang berputar ya, yang bisa diartikan kesakitan hati karmik akan berputar terus teman-teman, tidak akan ada ujungnya. Dan memang itulah yang akan karmik terima nantinya. Ditinggal sang idaman hati, harta bendanya entek-entekan. Wes toh, manuto aku, penak-penak. Oke, untuk kartu yang terakhir. Wah, parah nih, parah nih. Di gambar kartu yang terakhir muncul kartu The Judgment. Kita semua tahu teman-teman, kartu The Judgment ini adalah kartu karma. Terlihat dalam gambar kartu The Judgment ada seseorang yang dibangkitkan dan diberi pelajaran. Dan di gambar kartu tersebut orang yang diberi pelajaran itu dicambuk. Dan itu yang akan diterima karmik nantinya.
Oke, itulah tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Sampai di sini dulu teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, akhir kata dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.